Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dosen pengampu Ibu Indawati SE MMMAK, mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelum kami membahas materi pertemuan 11 yaitu mengenai strategi dalam tindakan Michelle Porter, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astika Indra Matasari. Ismi Dwi Jayani. My name is Nabila Putri Mariadi. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai strategi generik Michelle Porter. Menurut Michelle Porter, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui 3 dasar, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Keunggulan biaya menekankan pembuatan produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk pelanggan yang sensitif terhadap perubahan harga. Sedangkan strategi diferensiasi bertujuan untuk membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di pasar tertentu. Selanjutnya terdapat gambar 5 strategi generik Michelle Porter. Berikut penjelasan dari 5 strategi generik Michelle Porter. Yang pertama, strategi biaya rendah atau cost leadership yang masuk ke dalam tipe 1 dan tipe 2. Strategi biaya rendah menekankan pada pembuatan produk standar dalam semua aspek dengan biaya yang sangat rendah per unit. Produk dan jasa ini biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang cukup rentan terhadap pergeseran harga atau yang sering menggunakan harga sebagai alasan untuk membuat keputusan. Dalam hal perilaku pelanggan, strategi jenis ini sangat cocok dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk ke dalam kategori perilaku low involvement. Contohnya, bisnis yang menerapkan strategi keunggulan biaya adalah Toyota, yang menerapkan JIT atau Just in Time yang memungkinkan penurunan efisiensi dalam proses produksi. Yang kedua, strategi pembedaan produk atau differentiation masuk ke dalam tipe 3. Strategi pembedaan produk atau differentiation mendorong perusahaan untuk memiliki kemampuan untuk menjadi unik di pasar yang dituju. Memiliki produk, barang atau jasa yang unik memungkinkan bisnis untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan potensial. Diferensiasi termasuk berbagai kemudahan pemeliharaan, fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan berbagai fitur lainnya yang sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya bisnis yang memanfaatkan strategi diferensial yaitu Starbucks karena memiliki kopi yang berbeda dari coffee shop lain, membuat pengunjung betah berlama-lama dan rela membayar harga yang lebih mahal dari yang lain. Yang ketiga, strategi fokus yang masuk ke dalam tipe 4 dan tipe 5. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam segmen pasar yang lebih kecil. Strategi jenis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang jumlahnya relatif kecil dan hampir tidak terpengaruh oleh harga saat mereka memilih barang. Strategi fokus biasanya digunakan bersama dengan salah satu dari 2 strategi umum lainnya, yaitu strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi fokus yaitu Apple, yang tetap fokus pada produk selama bertahun-tahun tanpa mengubah pasar. Selanjutnya, syarat dan risiko strategi. Adanya persyaratan untuk strategi generik, yaitu strategi generik. Yang pertama, keunggulan biaya menyeluruh, yang memiliki keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, seperti investasi modal yang terus-menerus, kemampuan untuk memperkaya proses, dan pengawasan tenaga kerja yang ketat. Dengan persyaratan organisasi umum, seperti kontrol biaya yang ketat, laporan sering, pengawasan menyeluruh, dan fokus pada target kualitatif yang ketat. Strategi generik yang kedua, diferensiasi, yang memiliki keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, seperti kemampuan pemasaran yang kuat, bakat yang kreatif, dan daya saing produk. Dengan persyaratan organisasi umum, seperti koordinasi yang kuat antar fungsi-fungsi dalam riset pengembangan produk, pasar, dan pemasaran. Strategi generik yang ketiga, fokus, yang memiliki keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, seperti kombinasi kebijakan-kebijakan sebelumnya yang difokuskan pada tujuan strategi tertentu. Dengan persyaratan organisasi umum, seperti gabungan kebijakan di atas, ditujukan untuk strategi rutin. Selanjutnya, resiko strategi generik. Ada 3 resiko. Yang pertama, resiko keunggulan biaya. Keuangan biaya tidak bertahan lama, karena pesaing meniru, teknologi berubah, dan bisnis lain untuk keunggulan biaya runtuh. Selanjutnya, resiko diferensiasi. Diferensiasi tidak bertahan lama, karena pesaing meniru, dan basis untuk diferensiasi menjadi kurang penting bagi pembeli. Selanjutnya, resiko fokus. Strategi fokus ditiru segmen sasaran menjadi tidak menarik secara struktural, karena struktur rusak dan permintaan menghilang. Kelanjutan dari resiko keunggulan biaya.
kedekatan atau proksimitas dalam diferensiasi hilang. Selanjutnya resiko diferensiasi, kedekatan biaya hilang. Selanjutnya risiko fokus, pesaing bersasaran luas, menguasai segmen karena perbedaan segmen dengan segmen lain menyempit, dan keunggulan lini luas meningkat. Kelanjutan dari risiko keunggulan biaya, penganut strategi, fokus mencapai biaya yang lebih rendah dalam segmen. Selanjutnya risiko diferensiasi, penganut strategi fokus, diferensiasi mencapai diferensiasi yang bahkan lebih besar dalam segmen. Yang terakhir, resiko fokus. Penganut baru strategi fokus menggarap subsegmen dalam industri. Sarana-sarana untuk mencapai strategi. Tujuan jangka panjang menunjukkan hasil yang diharapkan dari penerapan strategi tertentu. Strategi menunjukkan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis memiliki dua jenis tujuan yang umum, keuangan dan strategis. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, tujuan keuangan. Tujuan keuangan adalah tujuan yang terkait dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan ini berfokus pada pencapaian hasil yang terukur dalam hal angka dan angka-angka finansial. Tujuan keuangan seringkali menjadi sorotan utama bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan yang terkait dengan arah jangka panjang perusahaan dan bagaimana perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Tujuan ini lebih luas daripada tujuan keuangan dan seringkali lebih berfokus pada aspek keuangan seperti pangsa pasar, kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan inovasi. Kedua jenis tujuan ini saling berkaitan. Tujuan keuangan yang baik seringkali menjadi hasil dari pencapaian tujuan strategis yang efektif. Tujuan keuangan yang kuat tidak akan berarti banyak jika perusahaan tidak memiliki strategi yang mendukung pertumbuhan dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sebaliknya, tujuan strategis yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Beberapa cara alternatif yang harus dihindari oleh para penyusun strategi untuk menghindari memimpin tanpa tujuan. Yang pertama, memimpin berdasarkan ekstrapolasi. Ekstrapolasi berarti mengambil data atau tren masa lalu dan mengasumsikan bahwa tren ini akan berlanjut ke masa depan tanpa mempertimbangkan perubahan konteks atau faktor lain yang dapat mengaruhi situasi di masa mendatang. Yang kedua, memimpin berdasarkan krisis, mengembangkan strategi dalam respon terhadap krisis dan keadaan darurat seringkali mengarah pada tindakan reaktif daripada rencana jangka panjang yang terencana dengan baik. Yang ketiga, memimpin berdasarkan subjektivitas. Jika keputusan strategi diambil berdasarkan preferensi pribadi atau opini yang tidak didukung oleh analisis data yang kuat, maka strategi tersebut mungkin tidak akan berhasil. Yang keempat, memimpin berdasarkan harapan. Berharap bahwa situasi akan membaik tanpa rencana atau strategi yang konkret dan menyebabkan kebingungan dan kegagalan. Balanced scorecard adalah metode evaluasi dan pengambilan strategi. Ini disebut karena keyakinan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan ukuran, yaitu ukuran finansial, dan seringkali digunakan secara eksekutif untuk evaluasi dan pengendalian strategi dengan berbagai ukuran non-finansial seperti kualitas produk dan layanan konsumen. Yang pertama, interogasi ke depan atau forward interrogation. Strategi ini melibatkan perusahaan memperoleh kepemilikan atau kendali lebih besar atas distributor atau retailnya. Yang kedua, integrasi ke belakang atau backward integration. Dalam strategi ini, perusahaan mencoba untuk memiliki atau mengendalikan pemasoknya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengamalkan pasokan baku atau komponen yang diperlukan. Yang ketiga, interogasi horizontal. Interogasi horizontal melibatkan perusahaan memperoleh kepemilikan atau kendali lebih besar dari atas pesaingnya. Yang keempat,
penetrasi pasar. Strategi ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sudah ada melalui pemasaran yang lebih agresif atau inisiatif promosi lainnya. Yang kelima, pengembangan pasar. Dalam pengembangan pasar, perusahaan memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen pasar yang belum dijangkau. Yang keenam, ada pengembangan produk. Strategi ini melibatkan pengembangan produk atau jasa baru untuk peningkatan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan yang berbeda. Diversifikasi terkait melibatkan pelunasan portofolio produk atau jasa perusahaan ke area yang masih berkaitan dengan bisnis utama yang ada, memanfaatkan keahlian atau aset yang sudah dimiliki. Yang ke-8, diversifikasi tak terkait. Diversifikasi tak terkait melibatkan peluasan ke bisnis yang tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis utama yang sudah ada. Yang ke-9, penciutan. Penciutan adalah strategi di mana perusahaan melakukan pengurangan biaya dan aset untuk memulihkan kinerja keuangan yang menurun atau meraih keberlanjutan dalam jangka panjang. Yang ke-10, divestasi. Divestasi adalah strategi di mana perusahaan menjual salah satu divisi atau bagian dari bisnisnya. Yang ke-11, likuidasi. Likuidasi melibatkan penjualan seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah. Biasanya dilakukan sebagai langkah terakhir dalam situasi yang krisis atau likuidasi bisnis. Manajemen strategi di organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah. Manajemen strategi penting dalam organisasi nirlaba dan pemerintahan. Dalam organisasi nirlaba, manajemen strategi membantu merencanakan program sosial, pengelola sumber daya, dan mengevaluasi dampak bagi masyarakat. Dalam pemerintahan, manajemen strategi digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien. Manajemen strategi di perusahaan-perusahaan kecil. Manajemen strategi penting bagi perusahaan kecil untuk membantu menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Dengan visi misi yang jelas, dapat memahami lingkungan bisnis, tren pasar, serta menentukan target pelanggan yang tepat. Manajemen strategi di organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah. Manajemen strategi penting dalam organisasi nirlaba dan pemerintahan. Dalam organisasi nirlaba, manajemen strategi membantu merencanakan program sosial, pengelola sumber daya, dan mengevaluasi dampak bagi masyarakat. Dalam pemerintahan, manajemen strategi digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien.